Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya selaku ketua program di bidang keahlian ketenagalistrikan yang membawahi kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik dan teknik otomasi industri. Sebelumnya saya sampaikan selamat datang kepada para peserta didik baru, khusus untuk yang kelas 10 siswa-siswi yang memilih program keahlian ketenagalistrikan, baik itu di kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik dan teknik otomasi industri. Sebagai informasi bahwa SMK Negeri 2 Purwokerto salah satu bidang keahlian yang dibuka dan sudah berumur cukup lama dan bukan menjadi bidang keahlian yang baru, karena ini adalah sudah puluhan tahun, membuka satu bidang keahlian, yaitu satu bidang teknik ketenagalistrikan. Jadi bidang ketenagalistrikan itu di dalamnya ada dua kompetensi keahlian. Salah satunya adalah teknik instalasi tenaga listrik. Ini adalah kompetensi yang paling tua, yang lebih dulu dibuka dibandingkan dengan kompetensi keahlian yang kedua, yaitu teknik otomasi industri. Sedangkan teknik otomasi industri sampai dengan tahun 2020 ini sudah meluluskan alumni sekitar 6 angkatan, sehingga hampir 10 tahun dibuka di SMK Negeri 2 Purwokerto. Nah, terkait dengan apa itu teknik instalasi tenaga listrik dan teknik otomasi industri, perlu saya sampaikan di forum ini dalam rangka pengenalan lingkungan sekolah, kegiatan MPLS yang pada kesempatan kali ini berhubung pandemi COVID-19 ini belum berakhir, yang kemudian MPLS itu diadakan secara daring. Nah, untuk teknik instalasi tenaga listrik ini adalah merupakan kompetensi keahlian yang nantinya peserta didik atau siswa-siswinya itu nanti akan mempelajari atau istilahnya mengkaji lebih jauh bagaimana pemanfaatan tenaga listrik di bidang industri maupun di bidang-bidang yang lain. Jadi titik beratnya di sini adalah bagaimana pemanfaatan instalasi tenaga listrik itu. Jadi tenaga listrik dimanfaatkan dalam suatu bidang instalasi. Nah, instalasi di sini itu dibagi menjadi dua garis besar pada intinya, yaitu yang pertama adalah instalasi penerangan yang kemudian banyak kita kenal di rumah-rumah kalian, rumah-rumah kalian, atau mungkin di rumah sakit, atau mungkin di tempat-tempat industri, yang di sana kalau kita masuk ke dalamnya, baik itu di rumah sakit atau di industri, itu selalu kita jumpai adanya lampu penerangan. Nah, inilah yang kemudian pelajarannya nanti atau kajiannya itu adalah terkait dengan bagaimana merencanakan, memasang, dan mengoperasikan instalasi penerangan tersebut. Jadi intinya di sana nanti kalian kalau masuk di teknik instalasi tenaga listrik, harapannya nanti kalian akan dapat merencanakan, memasang, dan mengoperasikan instalasi penerangan itu. Baik itu di rumah sederhana, baik itu di rumah bertingkat, baik itu di industri, baik itu di gedung-gedung bertingkat atau yang lain seperti rumah sakit atau kampus besar atau mall atau supermarket dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kemudian instalasi tenaga. Instalasi tenaga listrik ini adalah sebuah bidang, sebuah kompetensi yang nantinya diharapkan kalian kalau sudah memperoleh materi-materi terkait instalasi tenaga, itu dapat merencanakan dan memasang serta mengoperasikan instalasi tenaga. Nah, apa itu instalasi tenaga? Nah, instalasi tenaga ini boleh dikatakan adalah pemanfaatan listrik dalam suatu beban-beban listrik yang berkapasitas daya besar. Berkapasitas daya besar. Misalkan di sini mesin-mesin industri yang memakan daya listrik yang besar. Nah, ini instalasi ini itu berbeda caranya atau tekniknya dibandingkan dengan instalasi penerangan. Jadi kalau di instalasi penerangan mungkin saklarnya kecil-kecil, dalam instalasi tenaga ini komponen-komponennya akan berbeda dengan komponen instalasi penerangan. Karena di sini yang ditangani adalah beban-beban listrik dengan daya yang besar. Nah, inilah yang membedakan dengan instalasi penerangan.
Jadi instalasi tenaga itu boleh dikatakan adalah instalasi di mana beban listriknya ini adalah beban dengan kapasitas daya yang besar. Itu yang membedakan dengan ini. Nah, umumnya instalasi tenaga ini akan kita banyak jumpai di industri. Ya, kalaupun di rumah itu ya rumah yang berukuran sedang ke atas lah ya, semacam misalkan instalasi AC, ya, kemudian instalasi heater atau pemanas. Nah, kalau di industri ya ini seperti instalasi untuk keperluan eskavator misalkan, atau keperluan lift, atau untuk mesin-mesin industri yang besar. Ini terkait dengan instalasi tenaga. Dan yang ketiga itu adalah instalasi motor listrik. Nah, instalasi motor listrik ini adalah sebuah instalasi yang mengarah kepada kontrol pengendalian motor listrik sebagai beban listrik. Jadi boleh dikatakan kalau kalian nanti mempelajari ini selesai dan menguasai, maka harapannya adalah kalian bisa membuat kontrol motor, pengendalian atau pengendali motor, baik itu pengendali mekanik, pengendali elektromekanik maupun pengendali elektronik yang berbasis logika atau programmable logic control. Nantinya arahnya akan ke situ. Nah, semuanya ini dari tiga kompetensi C3, kita namakan kompetensi C3 karena ini adalah kompetensi produktif di teknik instalasi tenaga listrik. Harapannya nanti kalian dapat memasuki dunia kerja yang memang di dalamnya ada kebutuhan akan tenaga kerja di bidang-bidang itu. Contoh, untuk pemasangan instalasi rumah tangga, kalian bisa masuk di biro teknik listrik yang membutuhkan tenaga-tenaga yang memang mampu menangani instalasi penerangan. Kemudian misalkan teknisi di industri yang mampu mengelola atau memasang atau mengoperasikan instalasi tenaga. Mungkin masuk di industri lagi, di pabrik, di manufaktur, yang kemudian di dalamnya misalkan memperbaiki instalasi kontrol motor. Jadi inilah kira-kira ruang-ruang lingkup pekerjaan anak-anak di teknik instalasi tenaga listrik. Teknik instalasi tenaga listrik nantinya bisa itu di BUMN seperti PLN sebagai power source-nya, jadi penyedia daya listriknya, itu bisa masuk di bagian misalkan pemeliharaan jaringan, bisa masuk di pemasangan instalasi baru atau pasang baru instalasi rumah. Kemudian mungkin di perusahaan-perusahaan seperti PT Kereta Api ini juga membutuhkan beberapa tenaga yang bisa menangani instalasi listrik di kereta. Jadi jangan salah bahwa di kereta api itu juga ada instalasi listriknya. Dari mana asalnya? Dia berasal dari genset atau kereta pembangkit yang ada di rangkaian kereta api listrik itu, kereta tersebut atau kereta api tersebut. Nah, ini kira-kira untuk instalasi tenaga listrik. Nah, kemudian bagaimana dengan teknik otomasi industri? Sesuai namanya, ini adalah sebetulnya jurusan yang memang cukup favorit bagi kalangan industri karena namanya saja di sini adalah otomasi industri. Jadi boleh dikatakan era sekarang ini adalah era bagaimana industri itu mengaplikasikan apa yang kemudian dinamakan revolusi industri generasi keempat atau 4.0. Jadi di dalamnya nanti diharapkan industri itu sudah mengarah pada sebuah sistem otomasi yang kemudian bisa diharapkan bahwa dengan penerapan sistem otomasi industri, maka efisiensi bagi sebuah manufaktur atau industri itu akan menjadi efisien. Nah, dengan efisiensinya sebuah industri atau sebuah manufaktur, maka harapannya pada arahnya nanti kemudian endingnya adalah bagaimana sebuah industri itu menghasilkan sebuah produk yang mampu bersaing, ya, bersaing di pasaran. Karena dengan tingkat efisiensi, baik itu efisiensi biaya, efisiensi tenaga, efisiensi misalkan tenaga kerja, itu bisa membuat sebuah nilai tambah bagi industri, sehingga cost dari sebuah produk itu menjadi lebih kecil, lebih rendah, dan pada akhirnya itu adalah harga jual sebuah produk itu menjadi semakin bisa ditekan atau semakin efisien dan semakin murah dan bisa bersaing di pasaran. Nah, inilah arah dari industri ke depan karena gaung dari revolusi industri generasi keempat atau 4.0 ini itu kelihatannya sudah akan mulai diterapkan
apalagi dengan adanya era sekarang yang terjadi pandemi COVID-19 yang berdampak cukup besar pada industri. Dan mau tidak mau industri harus berpikir ulang strateginya bagaimana mengefisienkan sebuah produksi. Nah, disinilah anak-anak teknik otomasi industri dibekali. Ada beberapa kompetensi yang disematkan atau diberikan kepada anak-anak otomasi industri. Di antaranya adalah bagaimana mereka dapat mempelajari sistem kendali elektronik dan elektromekanik. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka bisa menguasai materi tentang sensor dan aktuator. Yang ketiga, mereka bisa menguasai apa yang kemudian dinamakan dengan kontrol elektropneumatik. Kemudian yang keempat, inti yang keempat ini adalah bagaimana mereka mempelajari sebuah sistem kendali terprogram. Nah, dari 4 kompetensi ini kalau kemudian dirangkum, ini menjadi sebuah otak utama dari sebuah industri, sebuah sistem otomasi industri. Ya, jadi umumnya lengan-lengan robot yang digunakan di industri sebagai pengganti gerakan-gerakan tangan manusia atau tubuh manusia ini dikendalikan oleh sebuah lengan robot yang berbasis elektropneumatik. Ya. Nah, lengan-lengan robot itu kemudian akan dikendalikan secara terprogram dengan menggunakan sebuah sistem kontrol terprogram. Nah, input atau indera-indera manusia seperti indera mata atau indera-indera yang lain ini kemudian digantikan dengan sebuah sistem sensor. Nah, kemudian gerakan-gerakan lengan robot itu akan dikendalikan sebuah peralatan yang kemudian dinamakan dengan kontrol elektronik maupun kontrol elektromekanik. Nah, ini ramuannya itu semuanya endingnya adalah bagaimana memaksimalkan sebuah sistem otomasi di industri. Nah, dari kompetensi-kompetensi inilah kemudian harapannya kalau siswa teknik otomasi industri itu mampu dan menguasai keempat bidang kompetensi yang ada dalam teknik otomasi industri, itu harapannya adalah siswa itu mampu bersaing untuk mengambil pekerjaan-pekerjaan yang ada di industri yang notabene ya mungkin kalau sekarang kebutuhan tenaga kerja itu kecil, tapi kalau kita lihat ke depan itu menjadi kebutuhan yang lumayan super dibutuhkan, atau boleh dikatakan kebutuhan tenaga kerja akan teknisi-teknisi yang mampu menangani permasalahan-permasalahan atau pekerjaan-pekerjaan di bidang otomasi itu menjadi sebuah poin yang cukup diperhitungkan nantinya. Nah, oleh karena itulah kemudian kenapa teknik otomasi industri ini diberi waktu cukup panjang untuk mempelajari itu selama 4 tahun, karena harapannya setelah siswa itu selesai, maka dia mampu menjadi pekerja atau tenaga kerja siap atau yang terampil yang berkualifikasi level 3 menurut struktur SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Level 3. Dan level 3 itu nanti arahnya dia mampu untuk bekerja di bidang maintenance and repair atau bidang pemeliharaan. Ini sedikit lebih tinggi daripada operator yang hanya di kualifikasi level 2. Nah, oleh karena itu teknik otomasi industri kurikulumnya itu digelar selama 4 tahun. Sehingga untuk siswa-siswi teknik otomasi industri ini mau tidak mau harus berjibaku untuk menguasai semua materi-materi itu selama 4 tahun. Karena durasi kurikulumnya ini digelar selama 4 tahun. Di tahun keempat nanti akan diarahkan untuk persiapan masuk dunia kerja dengan program magang kerja dan tugas akhir yang mungkin nanti akan ada di kelas 4. Nah, inilah kira-kira nanti arahannya. Sehingga khusus untuk teknik otomasi industri ini diperlukan perjuangan ekstra, karena perjuangan nantinya itu akan masuk pada dunia kerja yang kualifikasi tenaga kerjanya ini di level 3 yang sudah cukup lebih tinggi daripada yang 3 tahun yang berada di kualifikasi level 2. Nah, di mana kira-kira tempat yang bisa dimasuki oleh tenaga-tenaga kerja di bidang otomasi, teknik otomasi industri ini tidak akan cukup untuk kita sampaikan di sini satu-satu, karena boleh dikatakan semua industri, baik industri makanan, industri minuman, industri manufaktur berat seperti perakitan mobil, industri elektronik, industri tekstil, garmen, semua industri baik itu kimia maupun industri pembangkit listrik ini tidak akan meninggalkan apa yang dinamakan dengan otomasi industri. Sehingga boleh dikatakan
lulusan atau alumni dari teknik otomasi industri ini tidak akan bingung untuk bersaing di dunia kerja itu, karena hampir semua industri itu pasti akan membutuhkan tenaga kerja di bidang otomasi. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan pengenalan lingkungan sekolah ini, saya sampaikan sekali lagi selamat datang kepada para peserta didik, khususnya yang memilih atau memasuki teknik instalasi tenaga listrik maupun teknik otomasi industri. Dan saya sampaikan ucapan selamat sekali lagi, tetap semangat walaupun pada masa pandemi COVID-19 ini adalah tonggak sejarah baru. Kalian merasakan bagaimana masuk sekolah dan sekolah baru dengan pengenalan lingkungan sekolah yang baru, dan itu dilaksanakan secara daring atau secara online. Walaupun banyak keterbatasan di sana sini, saya sampaikan sekali lagi selamat dan tetap semangat untuk meraih cita-cita yang kalian impikan dan kalian dambakan di masa yang akan datang. Doa saya untuk kalian semua, semoga kalian berhasil meneruskan cita-cita kalian dan kalian bisa tetap semangat dan kalian bisa berhasil mencapai cita-cita kalian untuk keberhasilan kalian di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.